Perkenalkan, nama saya Ingrid Saransi Pasofai. Biasanya dipanggil Ingrid. Saya di sini sebagai Sekben BGG Prodi 2020 dan di samping saya ada. Halo, nama aku Glenn Ricardo. Di sini aku sebagai Ketua BGGK 2020. Oh ya Glenn, kita di sini ngapain sih? Sebenarnya kita di sini mau tunjukin ke kalian mengenai fasilitas lab yang ada di gedung I. Nah, sebelum itu, yuk kenalan sama Kaprodi kita dulu. Berikut videonya. Halo, selamat datang di program studi Teknik Elektro Universitas Kristen Petra bagi mahasiswa baru Angkatan 2020. Angkatan 2020 ini adalah angkatan yang istimewa. Kalian merupakan pionir yang mengalami perubahan proses belajar di era pandemi. Hal ini bisa merupakan hal positif, tapi bisa juga merupakan hal negatif. Jika kita enggan mengikuti perubahan, bisa saja kita menjadi apatis dan tidak peduli terhadap proses belajar. Kita mungkin ingin menunggu pandemi ini selesai, baru menjalani proses yang seperti semula. Tapi jika kita bisa berpikiran positif, kita akan bisa belajar dengan proses yang lebih baik. Kemudahan untuk berkomunikasi, kemudahan untuk bertemu dengan dosen, kemudahan untuk mendapatkan materi, kemudahan untuk kerja berkelompok dengan temannya, kemudahan mengumpulkan tugas. Banyak hal-hal baru yang bisa didapatkan. Semuanya itu bisa diperoleh jika kita siap menghadapi perubahan. Era pandemi ini mendorong kita untuk mempercepat penggunaan teknologi. Program studi Teknik Elektro Universitas Kristen Petra siap melakukan perubahan-perubahan tersebut. Seharusnya demikian juga mahasiswanya. Angkatan 2020 ini akan tercatat dalam sejarah Prodi Teknik Elektro sebagai angkatan pertama yang menggunakan teknologi pembelajaran daring secara penuh. Kita akan belajar bersama, baik dosen maupun mahasiswa. Belajar memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jangan ragu-ragu untuk memulai proses belajar tersebut. Jangan ragu-ragu jika ada pendapat yang ingin disampaikan agar bisa memperbaiki proses belajar tersebut. Prodi Teknik Elektro adalah prodi yang dekat dengan teknologi. Mahasiswa akan belajar banyak hal, mulai dari ilmu dasar sampai dengan ilmu aplikatif. Kewajiban mahasiswa untuk berproses. Kalian mempunyai kesempatan untuk menjadi apapun yang kalian inginkan. Apakah kalian ingin bekerja di industri, ingin berusaha sendiri, ingin menjadi seorang akademisi, ingin berkecimpung dalam bisnis, ingin membuat perusahaan startup, ataupun keinginan-keinginan yang lain. Semuanya mungkin terjadi jika mahasiswa mau tekun berusaha menggapai cita-cita tersebut. Selamat menjadi mahasiswa, selamat belajar, study with fun and challenge. Sukses. Terima kasih Pak Petrus atas kata-kata sambutannya. Nah, kalian udah pada kenalan kan sama Kaprodi kita? Sekarang kita akan kenalan dengan Ketua Hima Elektro 2020-2021. Berikut videonya. Halo teman-teman Elektro, khususnya Angkatan 20. Perkenalkan, saya Thomas Ardi dari program studi Teknik Elektro Angkatan 2018. Tahun ini saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro UK Petra atau yang biasa disingkat Hima Tektra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu Hima. Namun sebelum itu, saya perlu memberikan apresiasi kepada teman-teman yang mau terlibat dan berani untuk mengikuti segenap kegiatan WGG ini, meskipun kegiatan ini dilaksanakan secara daring.
Pasti rintangan dan cobaan untuk mengikuti kegiatan ini sangat banyak, bahkan jauh lebih banyak daripada yang kurasakan dulu. Tapi aku yakin teman-teman di sini masih punya rasa keingintahuan yang tinggi, punya tujuan, dan yang paling penting teman-teman di sini masih mempunyai semangat untuk menyelesaikan segenap kegiatan ini. Tidak luput juga saya mengapresiasi panitia yang telah bekerja keras untuk mengadakan segenap kegiatan kali ini. Balik ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu HIMA, mulai dari pengertian, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilaksanakan oleh HIMA. Kita mulai dari pengertian dulu. HIMA itu adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi. Organisasi HIMA Tektra ini sedikit berbeda dengan organisasi yang mungkin pernah kalian ikuti di jenjang SMP maupun SMA, yaitu OSIS. Perbedaannya di sini yaitu organisasi HIMA itu lebih otonom atau lebih mandiri dalam menjalankan seluruh kegiatannya. Jadi dalam perencanaan, pemrogramannya, dan segalanya. Tentu saja HIMA ini juga didampingi oleh dosen pendamping kemahasiswaan agar HIMA tetap berjalan dengan semestinya atau sesuai dengan fungsinya. Kemudian anggota HIMA itu siapa saja sih? Anggota HIMA itu adalah teman-teman yang sudah bergabung ke dalam keluarga besar Teknik Elektro. Jadi teman-teman angkatan 2020 juga termasuk ke dalam anggota HIMA Tektra. Selain anggota, tentu saja ada yang namanya pengurus atau di sini lazimnya fungsionaris. Fungsionaris ini nanti akan membantu dan menjalankan segenap kegiatan yang sudah direncanakan. Nantinya kegiatan-kegiatan ini akan diikuti oleh anggota HIMA. Kemudian, kegiatan-kegiatan di HIMA itu ngapain aja sih? Kegiatan-kegiatan di HIMA itu lebih mengarah untuk membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan akademik dan non-akademik. Saya tekankan lagi, hanya membantu atau hanya memfasilitasi saja, jadi tidak sepenuhnya akan dibantu. Nanti kegiatan akademik itu berkaitan dengan pelajaran, pelatihan hard skill, dan sejenisnya. Kemudian yang non-akademik itu berkaitan dengan pelatihan soft skill, kepemimpinan, pengembangan bakat dan minat, dan sebagainya. Secara singkat, organisasi yang saya pimpin ini memiliki visi untuk mewujudkan himpunan mahasiswa yang syok. Syok ini adalah singkatan dari S, solid atau kokoh, H, humility atau rendah hati, O, up to date atau mengikuti perkembangan zaman, C, creativity atau memiliki daya cipta, dan K, knowledgeable atau berpengetahuan. Terakhir dari saya untuk teman-teman di sini, kalian harus lebih mandiri. Terakhir, kehidupan di kuliah itu lebih asik dan memiliki tantangan sendiri dibandingkan kehidupan di SMA atau SMK teman-teman. Di sini teman-teman akan dituntut untuk lebih mandiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengekspresikan diri dengan cara mengembangkan bakat dan minat kalian. Di UKP sudah ada fasilitas-fasilitas yang disiapkan untuk teman-teman belajar dan berkembang selama 4 tahun di perkuliahan ini. Pasti sulit dalam menjalani 4 tahun ini, namun bila teman-teman berhasil menjalani 4 tahun ini, yakinlah teman-teman akan menjadi orang yang sesungguhnya. Akhir kata, tetap semangat menjalani 4 tahun perkuliahan dan jadilah orang yang membanggakan orang tua kalian. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih buat ketua HIMA kita, Thomas. Sekarang kita mau ngapain sih? Mending kita sekalian lihat-lihat yuk, lihat-lihat lab apa aja yang berhubungan dengan anak elektro. Wah, ide bagus tuh. Ayo. Nah, untuk yang pertama kita akan ke lab STL. Yuk. Ya, nama saya Hadi, saya Ardo, dan kita sedang berada di lab STL atau Sistem Tenaga Listrik. Lab ini tempatnya ada di gedung I, lantai 1. Di lab ini kita memiliki banyak praktikum dari jurusan elektro dan juga jurusan mesin. Kalau dari jurusan elektro itu ada dasar konsepsi energi, ada mesin listrik, ada instalasi, ada sistem utilitas dalam bangunan,
juga ada sistem proteksi dan power quality. Untuk yang mesin itu ada praktikum TTL, teknik tenaga listriknya. Ya, kegiatannya biasanya kalau di sini ya selain praktikum sih biasanya untuk belajar bersama. Biasanya anak elektro misalnya kalau ada kerja tugas atau besoknya tes bisa belajar di sini. Ya, selamat datang mahasiswa baru di Universitas Kristen Petra. Semoga kegiatan belajar mengajar kalian bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya Handi dan rekan saya Abdul sebagai aslab dari Lab Sistem Tenaga Listrik mengucapkan terima kasih. Nah, udah pada lihat kan I1 kayak gimana? Sekarang ikut yuk kami untuk lihat I2. Halo, perkenalkan kami dari asisten Lab Sistem Kontrol. Nama saya Yansen dan rekan saya. Nama saya Jason. Ya, di sini adalah Lab Sistem Kontrol yang terletak di gedung I lantai 2. Nah, di sini kalian akan belajar dan akan melakukan praktikum di sini dengan mata kuliah otomasi, PBL dan LL. Nah, apa PBL dan LL itu? PBL sendiri adalah pengukuran besaran listrik, yang artinya kalian akan belajar bagaimana mengukur besaran listrik dan rangkaian listrik. Dan kalau RL itu nanti kalian akan diajari untuk membuat rangkaian-rangkaian dasar. Dan kalau otomasi itu kalian akan mempelajari controller seperti PLC. Nah, kalau di dua sendiri kalian bisa datang untuk kerja tugas, pinjam alat seperti voltmeter dan power supply dan lain-lain. Itu di dua cukup lengkap. Jadi kalian bisa datang untuk kerja tugas, nyantai-nyantai. Bahkan ada anak mahasiswa yang datang itu hanya untuk ngisi air, itu ada. Ya, intinya santai saja di sini. Sekian dari kami, selamat berproses dan terima kasih. Nah, setelah kita kenal lab I2, sekarang lanjut yuk kita kenal ke lab I3. Selamat datang teman-teman di Laboratorium Elektronika di gedung I lantai 3 Universitas Kristen Petra. Jadi bersama saya Rio Alvandi Justisio dan teman saya Joshua Alexander Herianto. Jadi kita akan mengadakan lab tour, yaitu lab elektronika, beberapa alat-alat dan juga project dari kakak kelas kita yang masih dipakai dan digunakan untuk praktikum maupun digunakan untuk kerja tugas. Oke teman-teman, di sini ada alat namanya 3D printer. Yang di sini kita punya dua, satunya Anycubic i 3 Mega, satunya i4 4Max. Jadi 3D printer di sini fungsinya apa sih? Jadi di sini adalah kalian bisa ngeprint apapun, tapi yang 3D. Jadi di sini bahannya adalah plastik PLA di sini. Kemudian nanti akan dipanasi dan sehingga dia akan menjadi 3D model gitu. Berikut adalah robot UR3 atau Universal Robot 3 yang sudah industrial grade, dan robot ini memiliki 6 DOF, Degree of Freedom, di mana di sini ada 6 motor yang menggerakkan robot ini. Kemudian robot ini juga termasuk kolaboratif robot, di mana robot ini aman digunakan berbarengan dengan manusia karena robot ini memiliki sistem pengaman yang baik sehingga tidak akan terjadi kecelakaan jika manusia bekerja sama dengan robot ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video tentang lektur dari Laboratorium Elektronika. Jadi kita memiliki pesan bahwa jangan malu-malu jika kalian mau datang ke sini, jangan malu bertanya ke kami karena belajar itu asik. Oke, siap. Terima kasih dan juga sering-sering datang ke laboratorium karena ini sangat berguna. Terima kasih. Nah, udah keliling ke I1, I2, I3. Yuk, sekarang ikut ke I4. Perkenalkan, di sini saya Yisak Dan saya Lorenzo. Di sini kami mewakili sebagai asisten dari lab atau laboratorium telematika. Nah, jadi selain lab seperti apa saja sih kita pelajari dalam telematika ini? Nah, sesuai namanya, lab telematika ini berfokus pada pengembangan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan telematika. Contoh, di sini kita akan fokus belajar kepada pengembangan aplikasi programming, pengembangan web developing, dan pengembangan jaringan komputer. Di sini juga tidak hanya belajar itu, kita juga bisa belajar tentang pengembangan aplikasi yang berbasis Android dan juga iOS. Tapi tidak saya itu saja,
Di sini kita juga bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan IoT, contoh seperti Arduino. Jadi apa aja yang bisa kita lakukan di lab telematika ini? Teman-teman bisa datang ke sini, jadi bisa menggunakan akses untuk komputer, untuk internet, dan juga teman-teman bisa belajar programming dan juga belajar tentang jaringan komputer. Jadi yuk teman-teman mahasiswa baru bisa datang ke lab telematika di gedung I lantai 4. Nah teman-teman, kita kan sudah kenal dengan Kaprodi Elektro, sudah kenal dengan ketua hima kita dan lab-lab yang ada di gedung I. Nah, sekarang kita ikutin yuk acara WGG Prodi 2020. Cus!